Yang pertama, yarfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Inna Allaha, ini penjelasan Rasulullah SAW. Inna Allaha la yarfa'u ilma minad dunya intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Tidak. Lakinna Allaha yarfa'u ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari dunia dengan wafatnya para ulama. Baik, kita masuk pada materi kita. Baik, sekarang sebelum kita masuk, kita bahas materi ini. Ada satu tayangan yang menjadi bagian dari kajian kami ketika seminar tahun 2010 tentang tanda-tanda akhir zaman yang nampaknya hampir semua terjadi waktu itu. Yang berikut saya perlihatkan beberapa fakta empiris kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang ini merupakan pembuktian dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Munculnya pemahaman-pemahaman sesat di tengah-tengah umat. Itu semua menjadi bukti betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang lain kalau kita lihat sebetulnya kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tapi justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Setidaknya ada dua hadis yang saya temukan di dalam beberapa kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis Al-Ma'udiyah, mulai dari kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib karya Wasratus Sa'ah karya Syekh dari Palestina Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, atau karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi yang berjudul Nihayatul Alam. Semua itu menyajikan kepada kita tanda-tanda betapa kita dekat dengan kejadian hari kiamat. Dua di antaranya mengindikasikan betapa kita berada di depan pintu gerbang kiamat, dan pintu gerbang kiamat itu sudah terbuka. Rasulullah SAW menyatakan yang pertama, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Ketika pintu gerbang kiamat terbuka dan kita berada di depannya, Rasulullah mengatakan sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat.
Sudah terasa belum Bapak Ibu? Wah, ada yang jawab. Bapak Ibu masih ada? Ini baru mulai, ini suaranya udah gak ada ya Bapak Ibu. Jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Masih kurang kompak ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit. Lanjut Bapak Ibu. Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Makasih Bu. Baik. Ya. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzdzabu fiha shadiq. Orang-orang jujur akan didustakan, orang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah, di negeri auto pilot, gitu ya. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Maka sebaliknya, yusaddaqu fihal kadhib. Orang berkata dusta, orang berkata bohong dibenarkan. Sudah terjadi belum? Di negeri auto pilot. Dan yang ketiga, wa yaksuru fiha al-hal wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Agak berat saya menyampaikannya, tapi inilah hadis. Inilah resiko beratnya jadi ustaz akhir zaman. Betapapun jujur dan betapapun hanya menyampaikan hadis, menerjemahkan hadis, resikonya berat. Makanya saya sudah mundur dari ustaz akhir zaman. Saya pilih jadi ustaz akhir bulan. Mudah-mudahan ustaz akhir bulan aman ya. Ketika yang jujur dibohongi, didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, ketika para pendusta dibenarkan, yang berbohong diiyakan. Maka yang ketiga, wa yu'tabadu fihal kha'in. Para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri muncul ke permukaan berkuasa di dunia. Dari 3 hal tadi Bapak Ibu, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi? Ya. Yang kedua sudah terjadi? Ya. Yang ketiga sudah terjadi? Ya. Berarti kita benar berada di pintu gerbang hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis yang kedua, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Oh, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya dipersempit lagi sama Rasulullah. Ayyam. Ayyam itu jamak taksir. Mufradnya, tunggalnya yaum. Yaum 1 hari. Yaumaini 2 hari. Lebih dari 2 hari ayyam. Jadi ayam itu artinya lebih dari 3 hari, berhari-hari. Berarti bubur ayam, bubur yang sudah berhari, kenapa masih dibeli? Yang kedua, hari-hari kita apabila diisi oleh 3 hal ini, itu juga pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yirfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Innallaha, ini penjelasan Rasulullah SAW. Innallaha la yarfa'u ilma minad dunya intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Tidak. Lakinnallaha yarfa'u ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari dunia dengan wafatnya para ulama. 2021 ini Bapak Ibu, baru kita masuk, belum habis bulan Januari 2021, sudah 12 ulama kita dan habaib kita meninggal dunia. Betul? Betul. Kita masih kaget dengan ketetapan Allah meninggalnya guru kita semua, ustaz kita semua, syekh kita, guru Al-Qur'annya bangsa ini, Syekh Ali Jaber. Ya. Betapapun beliau pernah mengalami COVID-19, tapi saya yakin beliau meninggal bukan karena COVID-19. Bapak Ibu dirahmati Allah,
Jangan sampai COVID-19 ini merubah dan menggebatalkan akidah tauhid kita. Ada tidak pandemi COVID-19, kematian tetap terjadi. Seandainya di tahun 2020 atau saat ini tidak terjadi pandemi COVID-19, apakah tidak akan ada tenaga medis yang meninggal dunia? Tetap ada di waktu yang sama. Jadi COVID-19 ini hanya jalan menuju kematian. Karena betapapun tidak ada COVID-19, tetap orang yang sudah ditetapkan Allah di waktu yang sama meninggal dunia. Begitu pula takdir yang telah menimpa guru-guru kita, Syekh Ali Jabir. Begitu juga dengan Habib Ali Husain Al-Atas dari Purwakarta. Hari ini boleh meninggal dunia. Subhanallah. Baru tanggal 15 sekarang ya. 15. Baru 15 Januari sudah 12 ulama kita meninggal dunia. Hampir setiap hari meninggal. Ini cara yang pertama. Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Maka ketika ulama-ulama ini meninggal dunia, mereka wafat, maka kembali pada Allah, maka ilmu mereka pun ikut kepada mereka. Akibatnya apa? Umat kehilangan pegangan. Umat kehilangan bagaimana rujukan untuk menghadapi kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Fitnah terjadi di mana-mana. Yang kedua, kata Rasulullah, di hari-hari di mana kita berada di pintu gerbang kiamat, fayang zulufi al-jahl, kejahilian turun di mana-mana. Orang berbuat sekarang tanpa ilmu dan tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan sunnatullah. Dia berbuat sekeenak nafsunya dan sekeinginan dirinya, baik perorangan ataupun dalam bentuk kelompok dan bangsa. Sehingga umat tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Sudah jelas terang-terangan mereka ketahuan melakukan kezaliman. Dia tidak merasa zalim dan bersalah. Sehingga justru mereka yang dizalimilah yang dikatakan bersalah di seluruh dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraz, dan banyaknya al-haraz di mana-mana. Para sahabat bertanya, "Wa ma huwa al-haraz ya Rasulullah?" Apakah al-haraz itu ya Rasulullah? Al-haraz wa al-qatlu. Al-qatlu. Al-haraz adalah pembantaian. Sudah terjadi belum pembantaian? Di mana-mana kan? Palestina dibantai belum? Suriah, Irak, Afghanistan, Rohingya, Uighur, Indonesia. Jangan Pak, jangan terjadi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, di antara tanda tadi itu merupakan indikasi betapa kita berada di zaman yang terburuk. Makin dekat kita dengan kejadian kiamat, zaman makin buruk. Jangan harap tahun depan lebih baik. Jangan harap tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tidak. Ini kata Rasulullah SAW. Para sahabat di zaman, para tabi'in di zamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang paling terakhir hidup di muka bumi. Sahabat yang terakhir hidup di muka bumi. Usianya 125 tahun. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Bu, berapa anaknya Bu? 125 orang. Bu, istrinya berapa Bu? Kalau anaknya 125, istrinya berapa? Kalau istrinya 4, 125 dibagi 4 berapa? 30. Bu, sanggup Bu turun mesin 30 kali Bu? Melahirkan 30 kali, artinya lebih dari 4. Cuma maksudnya lebih dari 4 kali menikah. Tapi tetap istrinya 4. Yang pertama melahirkan 16 orang, meninggal, nikah lagi 4 lagi. Jadi nggak pernah 3 istrinya, selalu 4. Ya, maka dari itu yang saat ini masih belum menikah, segeralah menikah. Karena sudah di pintu gerbang kiamat. Karena jika besok lusa Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Udah nikah belum Bang? Udah, alhamdulillah. Mau nikah lagi Bang? Baik, Bapak Ibu mati Allah SWT.
Sekelompok tabi'in, generasi sesudah sahabat Rasulullah SAW, mereka mendatangi Anas bin Malik. Mereka merasakan kehidupan saat itu sulit luar biasa. Kemaksiatan di mana-mana. Orang-orang bangga berbuat maksiat. Islamnya diinjak-injak. Allah dinistakan. Al-Quran juga dihinakan. Bencana di mana-mana. Ekonomi sulit, kehidupan betapa sangat carut marut. Mereka curhat kepada Anas bin Malik. Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu asyarun minhu. Karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, tidak akan datang satu tahun, tidak akan datang satu masa, melainkan zaman tahun masa sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Hakada sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku mendengarnya dari nabi kalian. Itu akan terjadi hatta talaqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian.